tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali kita di sore hari ini bisa berjumpa dalam acara Sedan atau Seputar Ramadan. Acara yang dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam Tanjung Enim. Untuk kesempatan kali ini hari Sabtu tanggal 9 April 2022 bertepatan dengan 7 Ramadan 1443 Hijriah. Para kanci Tanjung Enim Radio, narasumber kita hari ini atau sore ini adalah Bapak Ustadz Wirsal. Beliau adalah pengurus Pondok Pesantren Masjid Jami Bukit Asam Tanjung Enim. Insya Allah beliau akan mengantarkan tema yang berjudul Tadarusan di Bulan Ramadan. Acara ini live di www.tanjungenimradio.id dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Dan siaran tundanya Anda bisa lihat di YouTube Tanjung Enim Radio. Acara ini berlangsung sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik para kanca, sekali lagi kami informasikan bahwa acara ini dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam Tanjung Enim. Assalamualaikum Pak Ustadz Wirsal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Mudah-mudahan di antara kesibukan kita tidak pernah berjumpa, tetap sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Bagaimana keluarga di Sumatera? Studio kami 2 kali padam dan insya Allah setelah ini akan normal seperti biasa. Dan mohon maaf ya, siaran kita tertunda. Pak Ustadz, tema hari ini yaitu tentang tadarusan di bulan suci Ramadan ya. Ya. Baiklah para kanci Tanjung Enim Radio. Acara Sedan atau Seputar Ramadan pada kesempatan ini di tahun ini dipersembahkan oleh Humas PT Bukit Asam. Dari Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam Tanjung Enim, saya Reddy Smash beserta kerabat kerja tugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti Sedan atau Seputar Ramadan bersama Ustadz Wirsal. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf suaranya agak-agak ya. Ini serah bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah jamain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para kanci Tanjung Enim Radio yang kami hormati dan kami sayangi, yang setia sampai saat ini dengan radio Tanjung Enim Wisata. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di radio kesayangan kita, itu radio Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio ya. Alhamdulillah yang di bulan Ramadan ini dengan setia mendampingi para kanci Tanjung Enim Radio di sebelum berbuka. Nah, tentu dengan pembawa acaranya yang tidak lazim lagi, yang sudah sangat kita familiar dengan kita semua. Mas Edi, Mas ya? Mas Reddy ya. Mas Reddy ya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kanci Tanjung Enim Radio, sore ini alhamdulillah saya Wirsal yang mendapat giliran, Mas ya? Dapat giliran untuk pengantar berbuka di Tanjung Enim Radio. Insya Allah sore ini di waktu yang sangat terbatas ini kita akan mencoba melihat satu peristiwa yang senantiasa datang ketika bulan Ramadan. Iya. Jadinya peristiwa atau acara
tadarusan Al-Quran. Tadarusan ya. Kenapa ini diusung? Jadi ada beberapa pertimbangan Mas. Kalau kawan-kawan sebelumnya bicarakan masalah kemuliaan Ramadan. Yeah. Jadi saya tuh dari sisi tadarusnya ya. Tadarusan ya. Karena kita sudah terpatri di dalam hati kita masing-masing orang Muslim, orang beriman. Begitu Ramadan masuk itu, yang pertama sekali yang ada di menyenasi pikirannya ingin mengkhatamkan Al-Quran. Iya, mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini turunnya di bulan Ramadan. Yeah. Nah, dan memang salah satu ibadah yang luar biasa yang tidak bisa diukur itu Al-Quran. Al-Quran. Karena kan di luar bulan Ramadan itu satu huruf, hadis Rasulullah mengatakan satu huruf kita baca itu dibalas 10. Iya. Tapi di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, Allah alam. Itu Allah alam. Karena semua amal ibadah umat Nabi Muhammad itu untuk dirinya, kecuali puasa, saum. Nah, kalau saum itu untukku dan aku yang balas. Jadi apa perbuatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Allah yang balas. Entah berapa balasan Allah tidak tahu. Nah, ini karena Ramadan identik dengan Al-Quran dan memang diturunkan di bulan Ramadan, maka seluruh masjid, langgar dan musola kalau di bulan Ramadan itu kita dengar. Apakah melalui pengeras suara ataupun tidak pengeras suara, pasti ada kelompok-kelompok yang adakan tadarusan. Nah, itu ini yang perlu kita nekannya. Berarti tadarusan ini identik dengan bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak hati yang namanya tadarusan itu. Hanya ngaji biasa ya. Ngaji biasa ya. Dengan datangkan ustadz. Tapi bulan Ramadan itu bermunculan seperti cendawan tubuh tadarusan. Dan bahkan ya, dengan senang hati kalau ada sekelompok tadarusan dari masjid musala itu, mereka dengan senang hati hari ini bisa melaksanakan 3 juz. Nah, itu. Jadi kita kembali ke kenapa di hari ini kita terpilih tema Mas mengenai tadarusan ini, kita akan coba kembalikan dari tujuan tadarus itu sebetulnya. Nah, karena di tengah-tengah jamaah itu sudah bergeser arti yang sebenarnya, tujuan apa sebetulnya. Untuk itu mudah-mudahan dengan sedikit siaran pengantar berbuka ini dapat kita ambil hikmahnya nanti. Oh ternyata tadarusan itu seperti ini. Ya, tujuannya seperti ini gitu. Jadi karena kan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu yang penting Ramadan tadarusan gitu. Nah, baca Al-Quran itu. Jadi apa maksud tujuannya? Maknanya kurang tahu itu kita coba di sore yang berbahagia nih. Baik para kanci Tanjung Enim Radio, kita kembalikan tadarus itu sebetulnya maknanya Mas mendengarkan. Tadarus mendengarkan. Jadi ada sekelompok misal orang 5 atau orang 10 itu mereka membaca Al-Quran, yang lainnya mendengarkan. Lainnya mendengar atau menyimak ya. Menyimak itu anti tadarusan seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuan yang pertama sekali ya kita membenarkan bacaan. Karena diharapkan setelah kita selesai tadarusan atau selesai Ramadan nanti, kita kan tidak mungkin lagi ngumpul karena kesibukan pribadi kita masing-masing. Jadi sehingga kita bisa yakin kita baca Al-Quran di rumah kita, tempat kita masing-masing, itu bacaan kita sudah benar. Iya benar ya. Nah, kan Al-Quran ini apa namanya ada 3 masalah di Al-Quran ini Mas. Jadi kalau ketiga ini kita abaikan, kita termasuk agak rugi. Kenapa? Yang pertama sekali kita pasti tujuan kita baca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala pasti. Siapapun itu pasti ingin ke tujuan seperti itu. Tapi memang ternyata orang yang baca Al-Quran ini ada 3 penilaian Mas. Nah, ini dari guru saya dulu, guru saya almarhum, dia mengatakan kalian hati-hati baca Al-Quran. Dia sampai seperti itu. Pikirkan, renungkan nian, belajar nian tajwidnya, makhraj hurufnya. Kenapa? Karena 3 golong orang baca Al-Quran. Ini beliau sampaikan. Dan ilmu ini saya sampaikan kepada kanca-kanca kita dari Tanjung Radio. Apa tujuan pertama? Yang pertama sekali, kalau kita membaca Al-Quran, seperti saya sampaikan tadi, kita pasti ingin mendapatkan pahala, kebajikan. Yang pertama ingin mendapat pahala. Tapi ini memang benar. Setiap orang baca Al-Quran itu ketika dia benar baca Al-Qurannya, dapat pahala. Dapat pahala. Kalau di luar bulan Ramadan, berapa? Di luar bulan Ramadan, kata Rasulullah, barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran itu, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Maka jangan katakan
alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Jadi kita bisa alif lam mim, kita sudah dapat 30. 30. Di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan, Allah alam. Karena Allah lipat gandakan. Ada yang 10 kali lipat, bahkan ada yang mengatakan 700 kali lipat. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus hati-hati tadi mempelajari tajwid tadi? Karena ada orang baca Al-Quran tuh pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Pokoknya rajin baca Al-Quran. Ternyata mendapat dosa. Loh kan aneh. Kita ingin dapat pahala, kok dapat dosa? Dapat dosa. Ternyata dia tidak memperhatikan tajwid. Tajwidnya. Panjang pendeknya. Jadi kalau kita sering mendengar di TV, ya TV Salam kan. Ya. Itu kan Ustazah Jamilah ya, Mimi Jamilah itu sering mengatakan itu lain panjang pendeknya kita baca itu lain artinya. Ya. Nah, tadinya kita minta ke Allah, tadinya minta ke lain gitu. Ini makanya tajwid ini sangat penting. Kesempatan kita di Ramadan inilah dengan tadarusan kita membenarkan ini. Iya, mengkoreksi ya. Mengkoreksi. Jadi habis Ramadan setelah kita benar nak baca DWN silakan. Iya. Nak khatam berapa kali silakan gitu. Tapi di Ramadan tuh kuncinya kita untuk benarkan. Jadi ini tujuan tadarusan seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memperhatikan huruf Al-Quran ini, panjang pendek tajwid Al-Quran ini? Karena mempelajari tajwid ini kan hukumnya wajib, Mas. Yeah. Wajib. Kalau wajib kalau tidak perhatikan berdosa. Yang ketiga ini, orang yang sering baca Al-Quran ternyata dikutuk Al-Quran. Iya. Di guru saya seperti itu. Kenapa demikian? Karena dia sering baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, tapi perbuatannya, kelakuannya itu berlawan dengan Al-Quran yang dibacanya. Ini kita sangat khawatir. Yeah. Tentu untuk memahami ketiga-tiga ini, yang pertama sekali kita belajar baca Al-Quran. Nah ini. Yeah. Kapan belajarnya? Memang utlubul ilma minal hadi ilal hadi, dari ayunan, dari kecil kau dapat kan beda, Mas. Lidah kita ini kan orang belajarlah tua lah besar ya, dengan kecil itu masih kan kecil beda. Lidahnya lembut, cepat nian. Yang namanya kho cepat nian. Kata tha. Dia huruf di Al-Quran kan huruf hijaiyah itu kan dikit nian bedanya. Iya. Ada sa, ada sya, ada tha. Oh, iya. Jadi kalau budak kecil itu cepat nian. Cepat nian nangkap. Tapi kalau kita lah agak besar itu ya agak namanya lidahnya udah keras ya. Atau mungkin sudah sering ngomongin yang kata-kata yang sudah kotor, jadi agak keras dia untuk bentuknya susah. Jadi memang dia benar. Tapi tidak ada salahnya, ya tidak salah, tidak ada terlambat lah ya. Tidak ada istilah terlambat. Karena Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal hadi ilal hadi. Iya. Betul, ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi sampai kapanpun kita dimustikan. Dan salah satu untuk membenarkan bacaan kita tuh di tadarusanillah. Yeah. Jadi kadang-kadang kita kalau kita belum fasih nian kan maluan. Yeah. Maluan kalau ada orang ngumpul orang 5, 6 kita nak duduk lingkaran itu maluan. Kenapa? Kita seharusnya itulah yang kita terobos. Hilangkan rasa malu itu karena kita ingin merubah. Dan juga dibenarkan kalau salah ya. Jadi maka satu perkumpulan itu, Mas, ada siko. Satu orang yang memang ilmunya sudah mumpuni gitu. Iya. Walaupun walaupun umurnya masih kecil, tapi ilmu dia baca Al-Quran itu bagus. Jadi bisa dia begitu kita salah dia dibenarkan. Jadi itu intinya, Mas. Jadi ini yang tergeser. Iya. Mas mungkin kan dulu orang masjid juga ya, di Mustaqim. Kita perhatikanlah di masjid-masjid lain juga. Ternyata dengan bangganya para jemaah tarus ini, alhamdulillah malam ini dapat 6 juz. Iya. Jadi yang dikejar itu banyaknya juz, kualitas, tapi kuantitasnya bukan kualitas ya. Per intinya tarus itu untuk membenarkan agar kualitas bacaan kita dari hari ke hari lebih baik ya. Itu jadi baik ya. Itu yang tergeser. Makanya perlu kita kembali mengeluarkan ini, setidaknya memahami gitu. Memahami karena ya bisa jadi kita dari kita tahunya tadarus ini setelah besar ngumpul di Tanjung Enim di masjid-masjid gitu tak ada tarusan melok kan gitu ya. Sementara kita ndak apa sih tujuannya diadakan tadarus ini, kita ndak ini memahami. Kalau kita angkat kenapa kita inti dari tadarus itu sebetulnya untuk memperbaiki, meluruskan
dan membaguskan bacaan gitu. Iya, Jadi kalau kita yang misalnya memang baru ya itu masih banyak salahnya, jangan minder. Iya. Jangan bosan, kemudian jangan marah gitu loh. Jangan marah. Ketika Nanti ada yang benarkan. Ada benarkan, kita dibenarkan. Wah, arangkah saronya tidak saro. Karena kita saro itu kan karena kita belum tahu teori Iya. Dan kita tidak mau nanya ya. Gitu. Ya kan, kalau keseharian kita kan jarang mas, jarang kalau di luar Ramadan keseharian kita kan untuk kita mohon tolong dengarkan bacaan Al-Quran itu kan jarang. Iya. Jadi momen Ramadan ini luar biasa, ya, luar biasa memang bulan maghfirah, bulan rahmah. Jadi setidaknya bagi pembaca Al-Quran itu karena Al-Quran ini yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber itu kan satu kali kita berkenal dengan Al-Quran di permukaan bumi kita baca sampai ke surga pun kita ditemani. Iya. Bukan hanya sekatul maut tapi di alam barzah, di alam pada masa, di titian sirat, bahkan masuk surga pun ditemani Al-Quran. Itu luar biasanya. Oleh karena itu ya sangat penting kita memahami dan mencintai Al-Quran itu. Iya. Dan cinta itu tidak mungkin tumbuh mas kalau kita tidak baca dengan baik gitu. Harus rutin ya. Rutin, kemudian yang kita baca itu benar, yakin kita yang kita baca itu benar. Tapi kalau kita kurang yakin, mana kira itu perasaan kita gitu. Kalau ada orang begitu orang ngumpul, kita lah mulai grogi ya. Jadi kesimpulannya yakinlah di antara kita ngumpul itu ada orang yang lebih pintar ya, yang akan meluruskan, akan membenarkan bacaan kita ya. Ya kan kadang-kadang kan kita sama besar nih mas, kan sungkan. Ya. Nah, kita ada kawan salah, walaupun kita tahu itu agak keliru, tapi sungkan negurnya gitu. Ya. Tapi kalau kita sudah tunjuk, nah ini tolong benar bacaan kami gitu ya. Nah, tapi kalau kita di dusun-dusun tak hati mas. Iya. Kalau di dusun itu memang siapapun yang bisa menegur, bisa meluruskan. Nah itulah. Jadi. Oh itu ya. Jadi siapa yang bisa ya tegur ya. Tegur, dia meluruskan. Jadi saya ingat kita kalau boleh nostalgia dikit ya. Saya waktu masih ya SMP dulu ya di dusun itu kan jarang yang baca Al-Quran itu pakai mic itu. Iya. Itu mic itu masih langka. Masih langka ya. Tahun 84 ya 85 itu masih langka. Jadi di dusun kita itu belum ada lampu listrik ini baru pertamax ya. Petromak ya. Yang dipompa ya. Nah, yang di depan pakai spiritus itu. Nah itu kalau ada yang ngaji kedengaran yang ngaji pakai mic luar ini itu dikejar. Oh. Dikejar. Kita rombongan 10 orang ya. Mau belajar ya? Iya mau tararusan. Nah, karena situ dibetulkan bacaan kita ya. Iya. Kita sudah bagus, tapi kan belum bisa begitu dibawa. Tentu orang lainnya. Ya, dibawa di tengah-tengah ramaian kan belum tahu. Belum tentu ya. Baru menurut pribadi kita sudah bagus. Kelompok kita sudah bagus. Tapi begitu kita gabung dengan kelompok lain yang lebih besar jumlahnya, itu kan belum tentu. Iya. Nah, itu kami itu dikejar. Itu kadang-kadang sampai jam 12 malam. Iya. Kita baca itu gantian. Orang sebanyak itu mas, keliling surau itu atau musola itu lebih dari 100. Kita nunggu. Bayangkan kita nunggu mas. Nunggu giliran ya. Jadi tetap pegang Al-Quran, bayangkan. Jadi terus itu samping kita nyimak, samping kita benarkan, juga kita berbagi pahala mas. Iya. Al-Quran itu kan membaca, mendengar, sama-sama dapat pahala. Iya. Dan jumlah pahalanya sama. Itu kelebihan Al-Quran. Kelebihannya ya. Nah, jadi kita dari habis tarawih kita dengarkan kawan baca kan, kita dapat pahala. Begitu kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran ya. Para kanci Tanjung Radio, kembali kami mohon maaf karena baru saja aliran listrik di studio kami padam dan sekarang sudah normal lagi. Diharapkan tinggal sisa waktu yang 7 menit ke depan ini mudah-mudahan lampu terus menyala dan kita bisa mendengarkan tausiah dari Ustadz Wirsal ya, pengurus Pondok Pesantren Masjid Jami Bukit Asam. Silakan Ustadz, waktu kita tinggal 7 menit lagi untuk para kanci Tanjung Radio. Ya baik mas, jadi kembali pada kanci Tanjung Radio. Minta maaf sebelumnya ya, karena ada gangguan. Iya. Jadi gangguan bukan di pesawat Anda tapi di baik mas, jadi kita kembali kepada Al-Quran. Kalau cerita dengan Al-Quran ini kan memang tidak pernah habis gitu mas. Yeah. Al-Quran. Jadi intinya
Al-Quran itu kan Rasulullah telah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bi imalan tadilu abada. Kitabullah wa sunnat Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah telah pesan, aku tinggalkan kepadamu 2 pusaka kembar. Barang siapa yang berpedoman kepada 2 pusaka itu, maka dijamin. Nah, ini Rasulullah dijamin keselamatannya dunia dan akhirat. Nah, jadi untuk bisa kita mendapatkan keselamatan Al-Quran itu, maka ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah terutama sekali langkahnya adalah membaca Al-Quran. Nah, makanya setiap membaca Al-Quran itu Allah berikan kebajikan. Ya. Dan baca Al-Quran itu tidak bisa sama dengan yang lain. Yang penting lawaco gitu ya. Tapi dia punya makna. Ya, Al-Quran itu ada namanya hukum-hukum, namanya hukum tajwid. Ya. Dan itu memang tidak boleh dilanggar. Karena nilainya di situ gitu. Ya, jadi kalau kita ingin membaca Al-Quran, maka pelajarilah ilmu tajwid. Apakah kita harus tahu nama-nama tajwid? Tidak juga. Yang penting, kalau baris tegak ini panjang. Nah, kalau ada ya sukun panjang, sukun panjang. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kita ketika kita ada, makanya belajar Al-Quran itu mesti ada guru pendamping. Ya, pendampingnya ya. Nak baca gitu, nak terabas baik nak baca. Penting aku baca Al-Quran setiap hari, tapi tidak mengindahkan makhraj hurufnya, tidak mengindahkan tajwidnya, itu fatal. Seperti yang kita di awal tadi, fatal justru. Yang tadinya kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, pertolongan Al-Quran, justru terbaliknya. Kenapa? Karena ada yang kita langgar, ada yang tidak kita perhatikan. Untuk itu cara setelah kita belajar, mungkin terkadang kita belajar ini Mas SD. Begitu SMP sudah maluan, gitu. Pertama badan sudah besar, yang kedua kegiatan sudah banyak. Kita maklum. Sekarang SMP itu pelajaran itu apalagi full day dan sebagainya. Jadi udah repot. Malamnya bikin PR, kapan lagi nak belajar? SD itulah. Kalau di SD kita tidak full, tidak fokus, maka otomatis kan kedepannya akan susah. Saya pernah Mas. Makin sungkan belajar ya. Jadi saya pernah Mas. Karena saya itu termasuk pengasuh remaja Masjid Bukit Asam Karimah ya. Jadi salah satu remaja itu kami adakan tadarusan, dia di SMA. Jadi tidak cocok bacanya dengan ukuran badannya gitu ya. Bacanya badannya cukup cocoknya orang baru belajar. Saya dekati, kebetulan dia perempuan. Kapan terakhir belajar Al-Quran? Ujinya waktu SD Pak Ustadz. SD ya? SD. Itu SD itu bukan kelas 5 tapi kelas 4. Kelas 4 ya? Kelas 5, 6 sudah sibuk dengan pelajaran. Nah, sampai SMA bayangkan. Ada berapa waktu yang dilanggar? Berapa tahun yang waktu yang dilewatkan ya? Otomatis begitu ada acara baca Al-Quran dia udah minder duluan. Karena tidak bisa. Ini yang kita. Nah, untuk itu salah satunya kalau memang kita sudah dari SD atau SMP dulu, kemudian tidak kita baca lagi, waktunya di Ramadan ini Mas. Dengan apa? Dengan tadarusan. Membaca bersama-sama. Membaca bersama. Jadi karena memang di tadarus itu kesempatan untuk membenarkan bacaan kita, membenarkan tajwid kita, maka ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, cuman terkadang kemarin bisa sampai teman, ini tergeser, akhir-akhir ini tergeser. Kenapa? Karena yang pintar itu pokoknya dia baca sepanjangnya. Yang sudah merasa pintar itu kawan mungkin satu ain dia mungkin berapa lembar gitu loh. Karena dia merasa lancar. Ini yang sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Ini namanya tidak memperhatikan perasaan kawan. Nah, kalau kita kembali saya sampaikan Mas, sistem kami dulu. Mungkin ya Mas juga ngalami ya di dusun-dusun dulu. Bayangkan ada orang 50 baca. Kalau yang baca ada satu ain baik itu dah lama menunggunya. Betul. Kalau dia lancar oke, enggak masalah ya, lancar dia cuma. Tapi kalau selalu disalahkan, kalau satu ain alangkah saronya. Kita yang nunggu saro. Yang nunggu saro. Ini kita namanya ini juga memperhatikan perasaan kawan lain. Jadi kita walaupun lancar, jangan senak kita baik. Kita bacalah 3 baris, 4 baris, 5 baris.
atau 1 ain lah paling banyak. Jadi giliran dengan kawan lain. Iya, iya. Nah, ini. Jadi banyak sebetulnya kandungan yang bisa kita ambil dari tadarusan ini. Kita menghargai kawan yang mendengarkan, Iya, iya. juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Iya. Kita mungkin baca sebaris, 2 baris, 3 baris, tapi pahalanya kita baca 10 baris. Kenapa? Iya, iya. Kawan baca kita dengarkan. Iya, amin. Nah, itu. Oke Pak Ustadz, sayang sekali waktu kita sudah habis ya, walaupun sudah kita tambah dan para kanci Tanjung Radio. Demikianlah ceramah singkat pada sore hari ini di acara seputar Ramadan atau Sedan untuk kesempatan Sabtu tanggal 9 April 2022 bertepatan dengan 7 Ramadan 1443 Hijriah bersama Ustadz Wirsal, pengurus Pondok Pesantren Masjid Jami Bukit Asam dengan mengambil tema Tadarusan di bulan Ramadan. Acaranya juga live di www.tanjunimradio.id dan di Facebook Tanjung Inim Radio, dan siaran tundanya nanti dapat Anda lihat di YouTube Tanjung Inim Radio. Acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Para kanci Tanjung Inim Radio, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Redi Smes mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.